Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, baiklah, pada siang hari ini kita masuk dalam mata pelajaran kearsipan. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai arsip dan kearsipan. Nah, kalau minggu lalu kita telah mempelajari mengenai arsip, dan pada siang hari ini di pertemuan kedua kita ini kita akan membahas mengenai bagian B yaitu kearsipan. Nah, kearsipan merupakan salah satu macam pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh setiap badan usaha atau instansi, pemerintah maupun badan usaha swasta. Nah, kearsipan memang peran pentingnya bagi kelancaran jalannya kegiatan organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi anggota organisasi. Nah, kearsipan berasal dari kata arsip yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsium. Artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bundal, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu file. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengertian kearsipan. Ibu akan menjelaskan. Kearsipan atau filing adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan dengan cepat. Nah, berikut ini pengertian kearsipan menurut para ahli. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kearsipan menurut para ahli. Yang pertama, atau yang bagian A, menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Dr. Delaingay. Di sini terbagi dua. Yang pertama, penyimpanan warkat. Merupakan kegiatan menaruh warkat-warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan, dan tata cara yang telah ditentukan sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Lawan dari penyimpanan warkat adalah pengambilan warkat. Yang kedua, sistem penyimpanan warkat adalah rangkaian tata cara yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat sehingga warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara tepat jika diperlukan lagi. Nah, berikutnya bagian B yaitu menurut R. Subroto. Kearsipan adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Selanjutnya, bagian C menurut Dr. I.G. Wursanto mengutarakan kearsipan adalah proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. D. Menurut Otgers. Nah,
menurut Odgers, kearsipan adalah manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Berikutnya menurut Charman. Nah, menurut Charman, kearsipan yaitu sebagai proses yang menitik beratkan pada efisiensi administrasi perkantoran, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen apabila tidak diperlukan. Menurut Maulana. Nah, menurut Maulana, kearsipan adalah suatu metode atau cara yang direncanakan dan dipergunakan untuk menyimpan pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum dengan memakai indeks yang sudah ditentukan. Untuk keperluan giling ini biasanya menggunakan lemari, laci, kabinet dari bahan baja, tahan karat, atau dari kayu yang terkunci jauh dari bahaya yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu peranan kearsipan. Nah, dalam peranan kearsipan ini juga dikemukakan oleh dua para ahli. Yang pertama, menurut Bartos. Menurut Bartos, kearsipan mempunyai peran sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi, dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Dalam rangka kegiatan perencanaan analis, pengembangan perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan lampiran, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Yang kedua, menurut Sedarmayanti. Nah, menurut Sedarmayanti, peranan arsip antara lain alat utama, ingatan informasi, bahan alat pembuktian, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, barometer kegiatan suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip serta bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Nah, itulah tadi menurut para ahli mengenai peranan kearsipan. Yang ketiga, tujuan kearsipan. Nah, tujuan kearsipan menurut Bartos, tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Nah, adapun tujuan kearsipan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 meliputi A. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANTRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. B. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjamin terwujudnya pengolahan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. E. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu,
F. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri kebangsaan. Dan H. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Berikutnya, bagian keempat yaitu fungsi kearsipan. Fungsi kearsipan menurut Priyansa, kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang untuk kelancaran kegiatan operasional. Informasi dan data autentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat melalui kearsipan. Oleh karena itu, kearsipan yang baik harus melaksanakan fungsi kearsipan yang meliputi hal-hal berikut. A. Alat penyimpanan warkat. B. Alat bantu perpustakaan khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi. C. Alat bantu bagi pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan. D. Alat perekam perjalanan organisasi. E. Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. F. Alat untuk alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. G. Alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data. H. Sumber informasi, peristiwa, dan kegiatan yang terjadi di kantor. Nah, menurut Barto, fungsi kearsipan dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Nah, A. Arsip dinamis. Arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. B. Arsip statis. Arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Selanjutnya kita masuk di bagian kelima, yaitu masalah kearsipan. Masalah kearsipan seringkali muncul dikarenakan oleh berbagai hal. Masalah-masalah ini tidak jarang menjadi penghambat dalam penyelesaian kegiatan korespondensi di lingkungan kantor. Beberapa ahli telah menuliskan pendapat mereka tentang masalah pokok kearsipan yang harus dihindari, diantisipasi, diwaspadai, dan dipecahkan, yang dijelaskan sebagai berikut. A. Menurut Drs. E. Martono, berikut ini masalah yang sering timbul berkali dengan warkat menurut Drs. E. Martono. Pertama, warkat tidak dapat ditemukan kembali karena hilang. Kedua, warkat ditemukan setelah lama mencari dan membongkar seluruh tumpukan data. Ketiga, warkat setiap hari selalu bertambah. Keempat, tempat penyimpanan warkat terlalu sesak, kurang tepat. Kelima, peralatan penyimpanan tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pegawai di bidang penyimpanan warkat kurang terlatih. Berikutnya menurut Delaine G. Masalah-masalah pokok yang di bidang kearsipan yang pada umumnya dihadapi oleh instansi-instansi bertalian dengan hal-hal berikut.
sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat menemukan kembali secara cepat dari bagian arsip sesuai surat yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau suatu organisasi. Kedua, peminjaman atau pemakaian suatu surat oleh pimpinan atau suatu organisasi lainnya, jangka waktunya sering sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Ketiga, bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyingkirannya, sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi. Yang keempat, tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan ilmu kearsipan modern. Sebagai akibat dari pegawai-pegawai arsip yang tidak cakap dan kurangnya bimbingan yang teratur. Berikutnya, bagian C, menurut Mukijat. Berikut ini masalah-masalah yang sering dijumpai dalam administrasi kearsipan. Yang pertama, dipergunakan sistem penggolongan atau klasifikasi yang salah. Kedua, organisasi yang kurang baik dan perumusan tanggung jawab dan kekuasaan yang tidak jelas. Ketiga, pegawai yang tidak terlatih. Keempat, tidak ada prosedur kearsipan tertentu. Kelima, tidak ada penentuan waktu yang direncanakan untuk penyimpanan dan menghapuskan warkat-warkat. Keenam, ruang dan perlengkapan tidak sesuai dengan kegiatan. Ketujuh, kurang ada pengawasan terhadap warkat-warkat atau surat-surat yang dipinjam atau pengembaliannya. Nah, berikutnya bagian keenam, pemecahan masalah kearsipan. Setelah mengetahui beberapa permasalahan berkaitan dengan kearsipan, tentu harus dipecahkan masalah kearsipan tersebut. Nah, masalah kearsipan tersebut kita akan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, harus menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Yang kedua, perlu ada pengaturan prosedur peminjaman di samping pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Ketiga, memperluas ruangan tempat penyimpanan dan mengefektifkan ruangan serta peralatan yang ada. Keempat, fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan zaman. Kelima, secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan. Keenam, petugas arsip harus memenuhi syarat. Ketujuh, mengikut sertakan para pengelola kearsipan dalam kursus atau diklat kearsipan dan penggunaan teknologi canggih. Kedelapan, melakukan penyusunan dan pemusnahan secara rutin terhadap arsip-arsip yang sudah tidak terpakai. Berikutnya kita masuk bagian 7, yaitu syarat-syarat pegawai arsip. Penyelenggara arsip yang baik tidak hanya ditentukan oleh peralatannya yang serba canggih dan pemeliharaan sistem penyimpanannya yang tepat saja. Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan arsip tersebut karena tiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Itulah sebabnya
Tidak semua orang yang berbakat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola arsip dengan baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan menurut Littlefield dan Peterson, seorang pegawai arsip harus memenuhi 6 syarat pokok yang mutlak dan harus memiliki, yaitu yang pertama, berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal. Kedua, memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam untuk dapat membedakan nama kecil dan angka-angka pada warkat. Ketiga, memiliki kecermatan. Keempat, memiliki suatu pikiran yang tertarik pada perincian-perincian kecil. Yang kelima, memiliki sifat kerapian dalam bekerja. Dan yang keenam, memiliki sifat pertimbangan yang baik. Nah, itulah tadi ke-6 syarat pokok menurut Littlefield dan Peterson. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan menurut D.R.S. Anhart, seorang arsiparis harus memenuhi minimal 4 syarat, yaitu ketelitian, kecerdasan, dan pengetahuan umum, keterampilan, serta kerapian. Nah, jika dikelompokkan, berikut ini syarat-syarat pegawai arsip. Yang pertama, syarat pengetahuan. Di syarat pengetahuan ini, setiap karyawan harus memiliki syarat pengetahuan sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya. Syarat ini dimaksudkan agar karyawan yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti bentuk formal dari syarat-syarat pengetahuan dapat dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah yang mereka miliki, atau disebut juga dengan syarat pendidikan. Dengan demikian, syarat pengetahuan seorang pegawai arsip meliputi A. Telah mengikuti kursus administrasi. B. Memiliki sertifikat mengetik atau komputer. C. Mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan kearsipan. D. Paham singkatan-singkatan yang lazim dipakai dalam organisasi. E. Mengetahui masing-masing bagian yang terdapat dalam organisasi sebagai tugas-tugas yang umum. F. Dapat membaca surat dengan cepat dan mengerti isi dan maksud surat tersebut. G. Memiliki pengetahuan tentang koresponden dan H. Mengetahui relasi-relasi organisasi. Nah, yang kedua, syarat keterampilan. Syarat keterampilan adalah keterampilan melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang karyawan dinyatakan terampil apabila ia dapat bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Syarat-syarat keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang petugas arsip meliputi yang pertama, keterampilan menggunakan macam-macam sistem filing. Kedua, terampil memilih dan menyeleksi warkat. Ketiga, terampil menyimpan berbagai macam warkat atau arsip. Keempat, terampil menemukan kembali arsip yang dibutuhkan atau 0,5 menit untuk satu arsip. Kelima, keterampilan menggunakan peralatan yang digunakan dalam kearsipan.
Yang ketujuh, keterampilan mengetik berbagai kartu atau formulir yang dipakai. Dan yang kedelapan, keterampilan menggunakan alat bantu kearsipan lainnya. Nah, syarat yang ketiga, syarat kepribadian pegawai arsip. Di sini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, loyalitas. Nah, yang dimaksud dengan loyalitas, seorang pegawai arsip hendaknya memiliki loyalitas yang tinggi untuk kepentingan organisasi tempat ia bekerja. Nah, loyalitas ini adalah peralatan yang terwujud kesetiaan, yaitu kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaannya, sehingga ia merasa memiliki penuh gairah dalam melaksanakan tugas, mencintai pekerjaannya, dan menjaga nama baik organisasinya. Yang kedua, yaitu sabar, ramah, dan periang. Yang dimaksud dengan sabar, ramah, dan periang, seorang arsiparis harus banyak sabar, ramah, dan periang. Alasannya, pegawai arsip melayani dan membantu bidang operatif, baik dalam penyimpanan maupun dalam penemuan kembali arsip yang disimpan. Nah, selain itu, seorang arsip juga melayani berbagai macam orang dengan berbagai keperluan, sehingga ia harus sabar dan ramah dalam melayani mereka. Yang ketiga, ketekunan dan kerajinan. Nah, dalam ketekunan dan kerajinan, seorang pegawai arsip harus tekun dan rajin dalam melaksanakan pekerjaannya, karena pekerjaannya dalam organisasi sering berkaitan. Jika seorang pegawai arsip tidak tekun dan tidak rajin bekerja, hal itu akan mengganggu kelancaran tugas pekerjaan operatif lainnya. Yang keempat, ketelitian. Mengapa ketelitian ini masuk? Karena pegawai arsip harus dapat membedakan kata-kata, nama-nama, atau angka-angka yang sepintas terlihat sama. Di samping bekerja cermat, teliti, dan cekatan, pegawai juga harus mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Yang kelima, kerapian. Nah, sikap rapi dalam bekerja harus diutamakan agar berbagai kartu, surat, berkas, dan warkat tersusun dengan rapi. Arsip-arsip yang tersusun rapi dan teratur lebih mudah ditemukan. Yang keenam, jujur dan dapat menyimpan rahasia. Nah, pegawai arsip harus bisa dipercaya atau jujur dan dapat menyimpan rahasia, karena arsip-arsip disimpan adalah arsip-arsip yang berguna dan mungkin bersifat rahasia. Kebocoran rahasia arsip berarti bocornya rahasia organisasi. Nah, itulah tadi syarat-syarat pegawai arsip. Selanjutnya, nah, yang kedelapan yaitu nomor kearsipan. Nah, nomor kearsipan ini adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan arsip. Di Indonesia, kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang kearsipan telah mengalami beberapa kali perubahan yang meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, selain itu ada nomor yang mengatur pengolahan kearsipan standar nasional dan internasional yang meliputi beberapa hal berikut. Pertama,
ISO 15489/2001 tentang rekor manajemen. Kedua, SNI 19-69-62.1/2003 tentang dokumentasi dan informasi manajemen rekaman. Yang ketiga, ISO 2004 tentang metadata record. Yang keempat, ICA standar, yaitu ISAAD, ISAAR, ISDI, dan standar lainnya. Nah, dalam konteks internasional terdapat acuan dalam mengelola arsip dalam bentuk konvensi dan kaidah kearsipan internasional yang meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan arsip dari konflik bersenjata dan perang. Kedua, Konvensi Wina 1983 tentang peraturan arsip pasca kemerdekaan. Yang ketiga, asas-asas di bidang kearsipan, Principles of Provenance dan Principles of Original Order. Selanjutnya, yang kesembilan, standar kearsipan. Nah, untuk standar kearsipan adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contoh standar dalam bidang kearsipan: jadwal retensi arsip, kode klasifikasi surat, dan standar box arsip yang digunakan. Ke-10, prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Contoh prosedur dalam bidang kearsipan: cara penentuan GRA suatu arsip tertentu, cara pemusnahan arsip, dan cara mengoperasikan SIKD atau SIKS atau SIKN. Nah, berikutnya kriteria kearsipan. Kriteria kearsipan adalah ukuran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contoh kriteria dalam bidang kearsipan: syarat atau kriteria untuk dapat dianggap menjadi fungsional arsiparis tingkat ahli, dan syarat-syarat kriteria jenjang jabatan fungsional arsiparis yang dapat melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam bidang kearsipan. Nah, baiklah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan sampai di sini. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang masih kurang. Jika anak-anak masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan langsung ke WA Ibu. Dan sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, di sini Ibu memberi tugas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kearsipan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan arsip dinamis dan arsip statis. Yang ketiga, jelaskan syarat-syarat keterampilan yang dimiliki oleh seorang petugas arsip. Yang keempat, jelaskan pengertian menurut Charman dan menurut Maulana.
Maksudnya yang nomor 4 itu pengertian yang nomor 4 ini jelaskan pengertian kearsipan menurut Charman dan menurut Maulana. Dan yang kelima, jelaskan masalah kearsipan yang sering kali muncul. Nah, baiklah pertemuan Ibu pada siang hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dan selamat siang.